Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang menonton video saya. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan, saya berasal dari kelas A, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Terima kasih saya haturkan kepada teman-teman yang telah menonton video saya kali ini. Jadi, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai mata kuliah Azas Manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Martina Purwaningdiyah, SAP MAP. Oh iya, teman-teman penasaran kan saya akan membahas apa? Yuk, ikutin! Halo teman-teman semua, jadi saya akan membahas tentang materi perencanaan dalam mata kuliah Azas Manajemen. Di sini saya akan membagi 3 materi. Yang pertama yaitu tentang 5W1H dari sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu unsur SMART dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir yaitu indikator keberhasilan perencanaan saya. Teman-teman, sudah nggak sabaran kan? Yuk kita lanjut. Yang pertama, saya membahas 5W1H dalam perencanaan yang saya buat. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang pertama adalah what. Apa sih perencanaan yang saya buat? Jadi, saya membuat sebuah program perencanaan yang isinya sebuah rencana untuk melaksanakan kegiatan lomba debat bahasa Indonesia tingkat pelajar SMA se-DKI Jakarta. Program ini bertujuan untuk melatih keterampilan berbahasa bagi pelajar SMA di DKI Jakarta. Menarik kan teman-teman? Jadi, lomba debat bahasa Indonesia ini saya laksanakan ketika saya masih duduk di bangku SMA. Selanjutnya, yaitu mengapa sih acara ini penting untuk dilakukan? Menurut saya, acara lomba debat bahasa Indonesia ini penting untuk dilakukan karena hal ini merupakan salah satu program kerja dari ekstrakurikuler KIR SMA Negeri 1 Jakarta. Sehingga lomba debat ini harus dilaksanakan dalam masa kepengurusan 1 tahun. Kemudian, hal yang lain adalah rangkaian lomba debat bahasa Indonesia ini merupakan satu kesatuan rangkaian dari selebrasi seni dan olahraga anak 1 atau selaras, yaitu program kerja dari OSIS SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 2019. Jadi itulah teman-teman pentingnya acara ini dilaksanakan, dan saya sebagai ketua pelaksana tentunya membuat rencana yang sistematis akan lomba debat bahasa Indonesia ini. Oh iya teman-teman, acara lomba debat bahasa Indonesia ini dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 1 Jakarta yang berada di Jalan Budi Utomo nomor 7, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnya, kapan sih lomba ini dilaksanakan? Lomba ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2019. Akan tetapi, saya dan teman-teman telah melakukan perencanaan dan telah menyusun acara dengan sebaik mungkin pada bulan Juli. Ya, sekitar 3 bulan lah saya dan teman-teman melakukan persiapan untuk acara keren ini. Oh iya, siapa sih yang melakukan perencanaan ini? Jadi, yang melakukan perencanaan ini adalah anggota ekstrakurikuler KIR SMA Negeri 1 Jakarta. Wah, saya salah satunya loh di situ. Jadi, angkatan 38, 39, dan calon angkatan 40 lah yang melaksanakan kepanitiaan di acara lomba debat bahasa Indonesia ini. Kami bekerja bersama-sama dan saling membantu satu sama lain untuk menyukseskan acara ini. Unsur selanjutnya yang tak kalah penting adalah unsur how, atau bagaimana cara saya melakukan perencanaan ini. Yang pertama yaitu seluruh anggota ekstrakurikuler KIR SMA Negeri 1 Jakarta melaksanakan musyawarah besar untuk memilih ketua pelaksana lomba debat bahasa Indonesia ini. Kemudian saya diberi amanah oleh ketua
ekstrakurikuler untuk memimpin kegiatan lomba debat bahasa Indonesia ini. Selanjutnya, saya mengambil alih kepemimpinan lomba debat bahasa Indonesia ini dan saya mengorganisasikan seluruh anggota ekstrakurikuler untuk tergabung dalam kepanitiaan lomba debat bahasa Indonesia ini. Kemudian saya membagi-bagi mereka ke dalam divisi-divisi, contohnya seperti divisi bendahara, divisi sekretaris, dan divisi acara, divisi konsumsi, divisi liaison official, seperti itu. Selanjutnya, setelah saya membagi mereka ke dalam divisi, saya membantu sekretaris dan bendahara untuk menyusun proposal kegiatan lomba debat bahasa Indonesia ini. Saya membantu sekretaris dalam merumuskan bentuk kegiatan acara ini akan seperti apa, dan saya juga membantu bendahara merumuskan anggaran-anggaran yang diperlukan dan anggaran yang masuk untuk lomba debat bahasa Indonesia ini. Setelah proposal selesai, saya memberikan proposal ini kepada alumni ekstrakurikuler saya sekaligus untuk penggalangan dana memenuhi kebutuhan dana dari acara lomba debat bahasa Indonesia ini. Setelah saya berkomunikasi dan koordinasi dengan seluruh alumni ekstrakurikuler saya, alhamdulillah saya mendapatkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari lomba debat bahasa Indonesia ini. Nah, yang gak kalah pentingnya nih teman-teman, yaitu saya berusaha sekuat tenaga dengan bantuan seluruh panitia untuk mencari peserta lomba debat bahasa Indonesia ini. Saya bekerja dengan sekuat mungkin mencari peserta lomba debat ini karena peserta merupakan objek dari kegiatan lomba debat bahasa Indonesia ini. Bagi saya, peserta merupakan komponen penting dari acara lomba debat bahasa Indonesia ini. Saya harus mencari peserta sebanyak-banyaknya dan alhamdulillah saya mendapatkan 22 tim peserta lomba debat bahasa Indonesia yang terbagi ke dalam 11 pertandingan. Seluruh peserta berasal dari SMA-SMA yang ada di DKI Jakarta. Mereka berasal dari kelas 10 dan kelas 11 SMA sederajat. Setelah mencari peserta, saya juga berusaha untuk mencari 2 orang juri dalam lomba debat bahasa Indonesia ini. Saya mengambil 2 orang ibu yang merupakan praktisi dan juga guru sekaligus dosen bahasa Indonesia yang sudah ahli dalam bidang debat bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin itu sekelumit perencanaan yang telah saya lakukan sebelum melakukan eksekusi. Tapi, sebelum melakukan eksekusi pada hari H, saya juga melaksanakan technical meeting bagi seluruh peserta agar para peserta paham tentang teknis dari pelaksanaan lomba debat pada keesokan harinya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang karakteristik perencanaan, yaitu konsep SMART. Karakteristik perencanaan yang berkonsep SMART itu terdiri dari specific, measurable, achievable, realistic, and time. Menurut saya, perencanaan yang saya buat tentang lomba debat bahasa Indonesia ini sudah memenuhi kaidah-kaidah dari prinsip SMART itu sendiri. Yang mana perencanaan saya sudah masuk dalam kategori spesifik, measurable, achievable, realistic, and time. Karakteristik spesifik sudah dipenuhi oleh perencanaan saya. Perencanaan lomba debat bahasa Indonesia ini tidak melebar, pas, dan juga dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari peserta lomba debat saya yang hanya berasal dari DKI Jakarta saja, jadi tidak melebar sampai tingkat nasional. Dalam karakteristik perencanaan yang kedua, yaitu measurable, saya sudah dapat mengukur tingkat keberhasilan dari lomba debat bahasa Indonesia ini. Karena saya telah berkonsultasi secara berkala terhadap alumni ekstrakurikuler saya yang berpengalaman, kepada guru-guru bahasa Indonesia di sekolah saya, dan kepada para praktisi lomba debat bahasa Indonesia. Tak lupa,
saya juga sering bertanya kepada kakak kelas saya yang telah berpengalaman mengikuti kegiatan lomba debat bahasa Indonesia, sehingga saya bisa mengadopsi kegiatan-kegiatan dan acara-acara yang ada di dalam lomba debat bahasa Indonesia. Perencanaan yang saya buat juga sudah memasuki kategori achievable. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan lomba debat bahasa Indonesia yang berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal ini bisa dicapai oleh saya dan teman-teman panitia yang telah menyukseskan acara ini. Bagi saya, karakteristik realistik juga telah saya capai dalam proses perencanaan ini. Di dalam kegiatan lomba debat bahasa Indonesia ini, saya tidak sendirian. Saya dibantu oleh 40 orang teman saya yang tergabung dalam organisasi Kelompok Ilmiah Remaja SMA Negeri 1 Jakarta. Jadi, saya tidak bersusah-susah sendirian, tetapi kita mengutamakan kerjasama dalam tim untuk menyukseskan acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir, dalam karakteristik time, perencanaan saya sudah memiliki batas waktu yang jelas. Saya merencanakan kegiatan ini selama 3 bulan. Akan tetapi, setiap 1 minggu sekali, saya meminta laporan progres kerja dari setiap divisi. Kepala divisi saya mintai pertanggungjawabannya untuk melaporkan bagaimana progres kerja dirinya dan anggotanya, sehingga segalanya dapat jelas dan waktu dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, setiap 1 minggu sekali, saya juga melaksanakan rapat kecil-kecilan bersama seluruh panitia untuk menanyakan progres-progres mereka masing-masing. Saya menuntun mereka secara perlahan-lahan asalkan mereka mau bekerja sama dalam tim. Robin N. Coulter mengatakan bahwa tanpa sebuah perencanaan, suatu kegiatan tidak dapat terkontrol. Hal ini menurut saya merupakan suatu hal yang benar. Hal ini karena tanpa adanya perencanaan yang baik, terstruktur, sistematis, suatu kegiatan pasti tidak akan terkontrol, pasti tidak akan jelas arah kegiatan dan tujuannya. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kesimpulan dari konsep perencanaan yang saya buat. Alhamdulillah, perencanaan yang saya buat sudah berhasil untuk dilakukan dan dia direalisasikan pada tanggal 12 Oktober 2019, yaitu Lomba Debat Bahasa Indonesia yang bernama Kerabat tingkat SMA se-DKI Jakarta. Menurut saya, konsep perencanaan yang saya buat sudah memenuhi kaidah SMART dalam setiap perencanaannya, sehingga perencanaan ini dapat berjalan dengan sukses dibuktikan dengan terrealisasinya rencana yang saya buat. Dan juga, saya tidak bekerja sendirian. Saya dibantu oleh teman-teman saya yang sangat keren, yang membantu saya dalam setiap pekerjaan untuk menyusun rencana ini. Oh iya teman-teman, acara Lomba Debat Bahasa Indonesia ini dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 1 Jakarta yang berada di Jalan Budi Utomo nomor 7, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnya, kapan sih lomba ini dilaksanakan? Lomba ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2019. Akan tetapi, saya dan teman-teman telah melakukan perencanaan dan telah menyusun acara dengan sebaik mungkin pada bulan Juli. Ya, sekitar 3 bulan lah saya dan teman-teman melakukan persiapan untuk acara keren ini. Di dalam proses perencanaan ini, saya sudah melakukan dengan matang, mulai dari membuat sebuah proposal sampai dengan eksekusi acara. Acara ini berjalan dengan lancar, terarah, terstruktur, dan sistematis, serta kondusif. Tidak adanya gangguan-gangguan dan hambatan, meskipun hambatan-hambatan kecil telah dapat diminimalisasi oleh seluruh panitia. Saya juga tak melupakan alumni-alumni ekstrakurikuler saya tempat saya berkonsultasi, sehingga perencanaan ini dapat berjalan dengan baik.
Saya bertanya-tanya kepada mereka dan meminta masukan tentang bagaimana acara ini dapat berjalan dengan baik, dan juga saya meminta dukungan dari seluruh pihak. Kemudian, sumbangsih teman-teman panitia juga merupakan suatu hal yang penting. 3 bulan sudah kita bekerja bersama-sama, mengeluarkan keringat bersama, bersukaria bersama, dan juga bersedih-sedih bersama. Saya mengutamakan nilai profesionalitas dalam menyiapkan perencanaan ini, tetapi juga saya tidak melupakan nilai kekeluargaan dalam kegiatan lomba debat bahasa Indonesia ini. Kemudian, salah satu indikator keberhasilan perencanaan saya yaitu rasa senang dan rasa puas dari seluruh peserta lomba debat bahasa Indonesia ini. Panitia melayaninya dengan seluruh sukacita, dan akhirnya para peserta senang dan mereka berjanji akan mengikuti lomba debat bahasa Indonesia ini lagi pada tahun depan. Oh iya teman-teman, sekarang ada testimoni dari salah satu panitia lomba debat bahasa Indonesia Kerabat tahun 2019. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafar Reza Aulia. Di sini saya sebagai salah satu panitia kerabat, juga panitia yang bekerja sama dengan Raffi Ramadan. Menurut saya Raffi itu orangnya teliti, terus tangguh juga. Dia itu bisa membantu kita para panitia, dan juga dia itu orangnya detail baik dari segala kesiapan acara, dia yang bantu juga nyiapin, dan dia juga bisa mengkoordinasi kepada seluruh panitia yang terlibat. Terima kasih, itu dari saya. Baik teman-teman, terima kasih atas atensi dan perhatian dari teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video perencanaan yang telah saya buat, yaitu perencanaan tentang membuat sebuah ajang lomba debat bahasa Indonesia pada saat saya SMA. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.